Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Harifan Arif, STMM, selaku dosen Perekonomian Indonesia. Saya, Fauzan Ramdhani, mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Sendiko Septiano, Nama saya Sindiko Septiano. Muhammad Walil Junud Putra, Nama saya Muhammad Walil Junud Putra. Kanza Fazila Tunisa, dan Nama saya Kansa Fazila Tunisa. saya sendiri Fauzan Ramdhani akan mempresentasikan materi tentang tantangan perekonomian Indonesia terhadap tarif yang dinyatakan Amerika Serikat. Latar belakang: kebijakan tarif yang tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia, khususnya pada produksi elektronik, pakaian, dan alas kaki, telah menciptakan tantangan besar bagi perekonomian nasional serta menambah kompleksitas dinamika geopolitik dan perdagangan global. Tarif hingga 32% ini tidak hanya berdampak pada penurunan daya saing produk Indonesia pasar AS, tetapi juga menekan sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional dan menyerap jutaan tenaga kerja. Penyebab penerapan tarif. Penerapan tarif ini dipicu oleh ketidakseimbangan perdagangan antara AS dan Indonesia. Selain itu, Amerika Serikat menilai Indonesia menghambat produksi AS melalui kebijakan non-tarif seperti persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan regulasi ekspor impor yang dianggap tidak ramah pasar bebas. Dampak terhadap Indonesia. Yang pertama, ekspor Indonesia ke AS jadi kurang kompetitif dan berpotensi menurun. Yang kedua, industri dalam negeri seperti baja, tekstil, dan manufaktur terancam karena kalah bersaing. Yang ketiga, resiko PHK atau pemutusan hubungan kerja meningkat jika ekspor turun dan industri lokal kalah dengan produk impor murah. Yang keempat, atau yang terakhir, tekanan pada nilai tukar rupiah dan volatilitas di pasar keuangan nasional. Selanjutnya ada analisis teoritis perspektif ekonomi politik ruang. Menurut Henry Lefebvre, maaf jika saya pronunciasinya salah, ruang ekonomi global diproduksi melalui relasi kekuasaan. Kebijakan tarif oleh AS ini dapat dilihat sebagai upaya hegemonik untuk mendominasi representasi ruang ekonomi global. David Harvey dalam konsep spatial fix menjelaskan bahwa tarif ini mendorong relokasi produksi dari pusat ke negara-negara pinggiran seperti Indonesia. Indonesia menjadi ruang substitusi kapitalisme global yang berfungsi untuk meredam krisis di negara pusat. Lalu ada respon dan strategi di Indonesia. Yang pertama ada diversifikasi ekspor. Mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke bridge yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Lalu ada Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan. Selanjutnya yang kedua ada penguatan industri domestik. Meningkatkan efisiensi, inovasi, hilirisasi, industri, serta mendukung UMKM dan koperasi lokal. Yang ketiga, diplomasi ekonomi. Memperkuat posisi di bridge RCEP dan mendorong keanggotaan di OECD untuk memperluas ruang negosiasi dagang. Yang keempat, ada reformasi regulasi. Mempertahankan kebijakan TKDN, membatasi impor, dan memperkuat konsumsi domestik melalui optimalisasi fiskal daerah. Lalu ada resiko dari kebijakan reaktif, yaitu pemerintah sempat mempertimbangkan mencabut kebijakan TKDN dan membuka keran impor besar-besaran untuk meredam tekanan AS. Namun, langkah ini dinilai reaktif dan berbahaya karena dapat mempercepat deindustrialisasi, menurunkan daya saing industri lokal, serta mengancam kesejahteraan sosial melalui potensi PHK massal di sektor manufaktur. Lalu ada peluang di tengah tantangan. Yang pertama itu ada relokasi industri dari Cina ke Indonesia sebagai efek perang dagang AS-Cina. Yang kedua ada peluang meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional. Yang ketiga ada penguatan posisi Indonesia dalam jaringan logistik regional seperti di Pelabuhan Tanjung Priuk, Patimban, dan Kuala Tanjung. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada peluang investasi asing di sektor teknologi, hilirisasi, dan ekonomi hijau.
kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Meskipun terpaku tidak persaingan global akibat perang tarif, ekonomi Indonesia relatif tetap stabil. Risiko resesi nasional lebih rendah dibanding negara-negara mitra dagang AS seperti Kanada dan Uni Eropa. Namun, sektor-sektor tertentu seperti tekstil, elektronik, dan pertanian tetap perlu mendapat perhatian ekstra untuk menjaga keberlanjutan ekonomi. Kesimpulannya, tarif 32% dari Amerika Serikat memberikan tekanan besar terhadap ekspor dan stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, tekanan ini juga membuka peluang untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi nasional. Indonesia harus mempercepat industri domestik, meningkatkan inovasi, serta memperluas pasar ekspor di kawasan baru seperti BRICS, Timur Tengah, dan Afrika. Diplomasi ekonomi aktif, reformasi regulasi, serta penguatan ekonomi konsumsi dalam negeri menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini. Dalam strategi jangka panjang dan adaptif, Indonesia dapat mengubah ancaman menjadi momentum untuk menjadi kekuatan baru dalam perekonomian global. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.